apa yang dicatat oleh KPU, kami memastikan bahwa data itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, jadi terkait dengan data juga ya, jadi agar apa informasi yang kita sampaikan data ke masyarakat itu betul-betul clear. Masyarakat semua kan tidak bisa kami coret atau tidak bisa dihilangkan dari admin Distrik sebelum adanya akte kematian. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Ani bisa berjumpa kembali dengan Anda, tentu saja dalam program acara Kabar Update KPU Kabupaten Tabanan. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita sangat spesial sekali karena dihadiri oleh rekan kami dari Divisi Data dan Informasi, Om Swastiastu, Pak Sugina. Oke, kemudian juga luar biasa sekali nih rekan kami, Bapak Rumada, Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, sudah hadir juga pada kesempatan ini, pastinya sudah siap berbagi informasi kepada kita terkait dengan pertemuan triwulan kedua ya, dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan ini perlu kita tanyakan lagi, terutama kepada divisi yang menangani. Yang pertama dulu nih, apa nih perkembangan untuk hari ini, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Tabanan. Silakan Pak Sugina. Baik, terima kasih. Izin Bu Ani, izin Pak buka masker dulu. Baik teman pemilih Tabanan, jadi hari ini kami di jajaran KPU Tabanan telah melakukan rapat koordinasi dengan para stakeholder yang dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, kemudian juga rekan-rekan yang lain dari partai politik. Jadi hari ini kami melakukan rapat koordinasi, dan dari hasil koordinasi itu tadi sudah kita tuangkan ke dalam bentuk berita acara. Jadi ada perubahan-perubahan terkait data pemilih yang ada di Kabupaten Tabanan. Jadi perlu kami sampaikan data pemilih kita per bulan Juni ini, Bapak. Jadi Ibu Ani, jadi PDPB kita bulan Juni ini sekarang di angka 365.197. Jadi itu pemilih kita. Jadi ini kalau kita mengacu kepada DPT kita sebelumnya yang di Pilkada 2020 yang 362813 itu ada penambahan sebanyak 2.384. Lumayan pemilih. ya. Kalau kita mengacu pada DPT. Ini kalau kita DPT kita di 2020 362813, ketika langsung kita track ke bulan Juni ini ada penambahan 2.384. Yeah. Jadi tapi ini berproses dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, artinya bahwa data ini akan terus berkembang. Betul, ya, seperti jadi itu ya. Data ini tidak stagnan, jadi data ini akan terus berkembang, bisa jadi dia bertambah, bisa jadi berkurang karena proses PDPB ini adalah pertama adalah memasukkan pemilih baru yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perbaikan data pemilih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Sugina, luar biasa sekali. Jadi artinya bahwa data update akan terus disampaikan oleh masyarakat serangkaian dengan pemutakhiran data pemilih ini. Nah sekarang dari Bawaslu sendiri nih, kita pengen tanya lebih jauh lagi terkait dengan sinergitas ini antara KPU dan Bawaslu. Langkah apa yang dilakukan sehingga data yang disampaikan kepada masyarakat ini update terus seperti itu, Pak? Baik, terima kasih ya Bu Ani dan Pak Sugina. Jadi bisa beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan rapat koordinasi pada hari ini, di mana ini bagian agenda dari KPU. Mungkin ini bagian dari tahapan mungkin yang disampaikan tadi itu, ini rapat yang kedua ya, karena sesuai dengan namanya pemilih berkelanjutan, tentunya ini akan terus berlanjut. Jadi apa yang data yang disajikan oleh KPU itu sudah disampaikan tadi oleh Pak Ketut Sugino, yaitu 365.197 ya. Jadi kami pada prinsipnya dari Bawaslu akan mengecek kebenaran data itu. Jadi ada upaya seperti itu ya. Apa yang dicatat oleh KPU, kami memastikan bahwa data itu benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Termasuk tadi dijelaskan ada penambahan, ada pengurangan, ada perbaikan. Nah, data-data yang inilah yang dari Bawaslu akan mengawasi langsung, cek ke lapangan. Apakah benar penambahannya segini? Apakah benar pengurangannya segini?
dan termasuk administrasi perbaikannya itu kita akan coba cek dulu oleh jajaran. Jadi tidak hanya data sudah selesai, jadi ada upaya dari Bawaslu untuk verifikasi lagi ke bawah terkait dengan data yang didapatkan. Terutama ada penambah nih sekitar 16-an ya untuk yang sekarang ini yang kita dapatkan seperti itu. Dari bulan sebelumnya. Ya pastilah Bu Ani, ya ini kan bagian dari tupoksi dari Bawaslu, yaitu memastikan apa yang disajikan oleh KPU itu benar-benar valid. Seperti yang saya contohkan tadi, kami akan turun ke lapangan mengecek apakah yang TMS ini betul-betul TMS dia. Jangan sampai dibilang TMS akhirnya MS kan gitu. Ya, ada pernah terjadi seperti itu Pak? Mungkin Bapak saat turun? Sementara data yang kita temukan kemarin itu memang sesuai lah. Kalau data KPU menyatakan TMS, setelah kita cek memang TMS dia sudah berpindah atau meninggal dunia dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa KPU sudah melaksanakan tugas ya, data yang masuk itu betul-betul di cross check dan sebagainya, akhirnya mendapatkan data seperti ini. Jadi pertambahannya sekitar 2000-an ya Pak ya. Jadi mungkin yang di data perbaikan mungkin kita temukan data perbaikan itu memang masalah NIK dan sebagainya itu tidak sesuai, itu kan tetap kita koordinasikan apakah itu memang betul-betul kesalahan pencatat dan sebagainya. Ini kan terkait dengan Dukcapil nanti terkait dengan perbaikan-perbaikan itu. Siap, oke. Tadi ada beberapa pertanyaan juga mungkin ditujukan kepada Capil, mungkin bisa kita rangkum di sini. Jadi terkait dengan masalah data yang meninggal, ini selalu menjadi momok. Nah mungkin pada kesempatan ini kita tidak akan pernah capek-capek untuk menginformasikan kepada masyarakat ya. Mungkin dari Bapak Sugina selaku divisi yang membidangi seperti apa mungkin himbauannya kembali kepada masyarakat. Jadi data meninggal atau data TMS meninggal ini memang menjadi menjadi hal yang cukup menjadi perhatian kita. Karena dari TMS ada yang TMS yang ada yang sudah kita lakukan itu terbesar presentasinya adalah meninggal dunia. Jadi TMS karena meninggal. Nah, ini yang perlu kami informasikan kepada masyarakat bahwa data Bapak Ibu masyarakat semua akan tidak bisa kami coret atau tidak bisa dihilangkan dari admin Dukcapil sebelum adanya akte kematian. Nah ini masalahnya ya di sini. Masalahnya Bu Ani. Jadi akte kematian itu menjadi sangat penting. Jadi kami berharap masyarakat Tabanan kalau memang ada keluarganya atau kerabatnya yang sudah meninggal, mohon diurus akte kematiannya. Kalau tidak, nanti data kependudukannya itu masih tersimpan di Dukcapil, dan ini yang sering menyulitkan kita. Orang-orangnya sudah jelas meninggal, cuman di Dukcapil belum berani melakukan pencurian karena tidak ada akte kematian. Nah ini menjadi administrasi ini yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Oke, jadi terkait dengan data juga ya, jadi agar informasi yang kita sampaikan data ke masyarakat itu betul-betul clear, jadi tidak ada permasalahan lagi. Dan dari Bawaslu mungkin terakhir ini sebagai bentuk dari kegiatan pemutahiran data pemilih, ini harapan kedepannya seperti apa? Ya kalau terkait masalah masalah data pemilih yang meninggal dunia tadi sudah dijawab oleh Dukcapil ya. Memang itulah kendala dari Dukcapil kira-kira karena masyarakat tidak mau melaporkan bahwa warga yang meninggal itu dilaporkan atau diperkuat dengan akte kematian dan sebagainya. Minimal lah melaporkan dulu ya sebelum akte itu selesai, minimal ada laporan dari masyarakat melalui misalnya aparat, misalnya saling dan sebagainya bahwa warganya memang sudah meninggal. Jadi saya kira ini peran aktif dari masyarakat juga untuk ikut berperan melaporkan ketika nanti ada warga yang meninggal. Ini terkait kepentingan kita bersama terkait dengan khususnya dengan data pemilih. Oke, masalahnya seperti itu. Jadi sudah data untuk bulan Juni sekitar 365.197 ya. Dan mungkin terakhir juga nih dari Bapak Sugina, ada mungkin harapan dan sebagainya terkait dengan pelaksanaan, karena ini kegiatannya dilakukan update setiap bulan, kemudian setiap triwulan kita kembali lagi bertemu untuk menyampaikan informasi ini. Silakan. Kembali kami mengajak warga Tabanan, khususnya teman pemilih yang ada di Tabanan untuk ikut berpartisipasi aktif tentunya. Jadi kami selalu setiap bulan kami umumkan data pemilih kami di website, di website resmi, kemudian di media-media sosial resmi KPU. Jadi kami selalu umumkan, mohon peran serta Bapak Ibu atau teman pemilih semua yang ada di Tabanan, terutama adik-adik kita yang siswa yang sudah berumur 17 tahun, bisa menginformasikan ke kami melalui datang ke KPU juga langsung sangat kami hormati. Kemudian lewat layanan online yang juga kami sediakan lewat Bitly PDB
_TBN, jadi bisa adik-adik klik di situ, langsung di situ bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih baru. Jadi peran aktif semua kami sangat harapkan, karena tidak mungkin kami sendiri atau kami dengan Bawaslu saja yang ingin menciptakan data pemilih yang berkualitas tanpa peran serta semua pihak. Jadi nanti yang dihasilkan adalah data pemilih bersama. Jadi data pemilih kita bersama, bukan data pemilih KPU. KPU hanya leading sector saja, mengolah saja karena sesuai regulasi. Jadi peran aktif semua pihak, jadi sangat kami harapkan. Mungkin itu yang terakhir saya sampaikan, Bu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali pertemuan kita untuk hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk masyarakat. Yang jelas tetap partisipasi masyarakat ya secara aktif untuk update data kependudukan disampaikan kepada kami, sehingga next ke depan kita tidak akan mengalami permasalahan terkait dengan DPT pastinya. Tetap terus bersama kami pemirsa di Kabar Update KPU Tabanan.